May I have your attention, please? Worship will be starting in 1 minute. Please take this opportunity to prepare your hearts for worship and to be seated. And don't forget to put your cell phones on silent. Shalom semua, dimanapun kalian berada. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah bersama. Mari kita awali ibadah ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan dalam hidup ini ya Tuhan, sehingga kami Tuhan masih bisa beribadah di tempat ini Tuhan dengan keadaan sehat Tuhan, tidak kurang satu apapun Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau siapkan hati kami Tuhan untuk dapat menerima firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan nanti Tuhan. Juga berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Syukur bagimu, haleluya. Sembah bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku.
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu.
terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan yang begitu besar Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau hadir tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita lanjutkan pujian kita. Ucaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia.
menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa,
Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Inilah puji-pujian kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan Tuhan pada pujian-pujian kami ini Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Juga kami akan mendengarkan Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu dapat menjadi rema di hati kami ya Tuhan. Dan kami bisa menjalankannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dicintai, dianugerahi, terlampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, terlampaui segalanya. Halo teman-teman dari GBT Lamongan Indah, aku Firdaus. Senang sekali sore hari ini aku bisa share lagi ke teman-teman. Hari ini aku mau share sebuah judul I will fear no more. Aku mau gak takut lagi. Di judul ini aku mau sedikit share dan berbagi ayat teman-teman. Karena bulan-bulan ini, hampir 1 bulan terakhir ini, kita mengalami sebuah rasa takut mungkin, atau kita merasa sebuah kekhawatiran dalam hidup kita. Bahkan beberapa teman-teman bahkan mulai berpuasa sosial media untuk menghindari informasi-informasi yang tidak sesuai yang ingin mereka harapkan. Memang kondisi sekarang tidak menentu, dan teman-teman juga sekolahnya juga diliburin juga. Aku mau memberikan sedikit sharing nih teman-teman, bagaimana kita nggak takut lagi. Di wabah ini kita selalu menyediakan apa teman-teman? Ada hand sanitizer, ada masker, bahkan kita beli disinfektan juga. Kita beli macam-macam, itu semua untuk agar kita terhindar dari namanya wabah COVID-19 ini. Itu sebuah fase di mana kita ada di zona yang pertama, adalah zona rasa takut. Zona bagaimana kita belum bisa menerima sebuah kondisi ini. Ini tidak hanya ada di masa ini aja, tapi kita juga, ini berlaku di saat kita sedang mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita, yang menyebabkan kita nggak nyaman, yang menyebabkan kita merasa takut juga teman-teman.
di zona ketakutan ini juga kita mengeluh, kenapa kok harus mungkin sekolah ada di rumah, tugasnya banyak. Atau mungkin kita juga merasa, teman-teman yang sudah bekerja juga merasa, wah enak kerja di kantor aja, seperti itu. Tetapi kita jangan sampai berhenti di zona takut ini aja. Kita harus lanjut ke zona berikutnya, atau zona yang kedua adalah zona bagaimana kita belajar. Bagaimana kita mulai menyetop sosial media kita gitu, agar kita mendapatkan informasi-informasi yang jauh lebih membuat kita merasa damai dan sejahtera. Di situ di zona belajar ini kita juga bisa menyadari bahwa di kondisi apapun kita punya peluang, teman-teman. Kita punya sebuah kesempatan atau celah buat kita mengembangkan diri kita. Saya melihat teman-teman mulai berpikir bagaimana mencari aktivitas, bagaimana teman-teman berpikir membuat konten di rumah mungkin, dan kita pun sama, semua kita sama kondisinya. Kita mungkin merasa bosan di rumah, kita merasa nggak nyaman kalau harus di rumah terus, mulai merasa bosan, ingin ketemu dengan teman-teman sekolah juga mungkin. Itulah zona belajar. Kita mulai belajar bagaimana mengendalikan pikiran kita. Dan berikutnya, atau zona yang ketiga adalah zona kita mulai bertumbuh. Di zona ini kita mulai bisa menerima kondisi dan kita mulai melakukan plan-plan yang ada di zona belajar tadi. Kita ingin belajar mengisi kesibukan kita, mungkin dengan kita mulai belajar masak di rumah, atau mungkin ada teman-teman yang mulai suka foto-foto di rumah, menghabiskan waktu juga bersama dengan keluarga. Dan kita mulai belajar bagaimana membantu teman-teman yang mungkin berjuang untuk melawan COVID-19 ini, teman-teman. Itu adalah kita di sebuah rasa ketakutan, merespon sebuah rasa ketakutan. Jadi kita jangan sampai berhenti di zona takut aja, atau berhenti di zona belajar saja. Kita harus juga pada tahap di zona kita mulai bertumbuh, kita mulai melihat dan melakukan celah-celah yang ada untuk kita bisa lebih rileks, kita bisa lebih menerima sebuah kondisi ini. Apa sih bedanya rasa takut, atau kita sebut dengan kata-kata panik gitu ya, dengan waspada? Ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Apa sih panik itu? Panik adalah kondisi di mana kita memikirkan berlebihan di kepala kita dan kita merasakan gitu ya. Beberapa teman-teman kita juga saat share dengan saya mengatakan bahwa, oh iya, aku kadang sampai nafasku tuh susah, kayak merasa ada simptom-simptom COVID gitu ya. Padahal enggak, mereka sehat-sehat aja, tapi karena stres atau kita sebutnya psikosomatik, kepikiran nih teman-teman, karena panik. Itu adalah rasa panik. Jadi kita memikirkan dan merasakan secara berlebihan. Padahal kita nggak boleh terlalu panik, teman-teman. Kita boleh panik sebentar aja. Menurut ilmu psikologi, panik bolehlah maksimal 3 hari. Tetapi berikutnya kita harus ke zona berikutnya, adalah zona bagaimana kita bisa belajar dan bertumbuh dengan menyikapi dengan cara apa? Kita punya sikap yang waspada. Apa bedanya panik dengan waspada? Waspada adalah momen di mana kita melihat informasi secukupnya, informasinya kita cukup nih, yang penting. Lalu berikutnya kita juga melakukan tindakan untuk preventif, atau kita melakukan tindakan untuk kita bisa kembali ke hidup yang jauh lebih normal. Itulah bedanya waspada dan panik. Kalau panik itu kita stres, tapi kalau kita waspada, kita tahu apa yang kita hadapi sekarang dan kita mulai belajar dan melakukan untuk keluar dari rasa takut tadi. Itu bedanya panik dan waspada. Lalu apa yang dapat kita lakukan, atau sesuatu yang dapat kita pikirkan agar kita bisa keluar dari rasa takut, atau kita tidak merasakan takut lagi dalam sebuah kondisi. Yang pertama adalah kita harus belajar yang namanya kita mengalihkan fokus kita. Titik fokus kita alihkan, teman-teman. Fokusnya yang awal yang kita merasa takut untuk menghadapi hari-hari ke depan, kita membawa fokus itu jauh lebih dalam lagi. Kita tahu sebuah
sebuah kondisi atau sebuah wabah atau sebuah situasi yang nggak kita harapkan itu adalah rencana dari Tuhan. Makanya kita juga fokus itu membawa fokus yang awalnya egosentris ke diri kita ke fokus yang namanya fokus yang baru adalah Tuhan. Terlihat klasik, klise, tapi ini membantu kita semua buat yang namanya kita bisa keluar dari rasa takut. Sebuah ayat yang cukup terkenal ada di Mazmur 62 ayat yang kedua dan yang ketiga. Aku bacakan buat teman-teman. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Di sini mengatakan bahwa saat kita mengganti fokus kita kepada Tuhan, kita mendekatkan diri kita ke Tuhan, di sana kita bisa tenang, teman-teman. Kita bisa rest, atau bahasa teman-teman kita di IGN adalah kita punya waktu buat selah. Di selah itulah kita bisa jauh lebih dekat sama Tuhan, kita bisa lebih intim lagi sama Tuhan. Karena aku percaya gini, teman-teman, saat kita bisa dekat sama Tuhan, itu membuat kita secara psikologis, secara jiwa jauh lebih bisa istirahat. Kenapa banyak sekali orang nggak bisa tidur di momen-momen tertentu saat mereka menghadapi ketakutan? Karena mereka terlalu berpikir fokus pada masalah, bukan berfokus pada Sang Pencipta hidup ini. Itu adalah Tuhan. Di janjinya di Mazmur 62 ini dikatakan, keselamatanku, kota bentengku adalah Tuhan. Di saat itu kita punya iman bahwa Tuhan adalah kota benteng kita, adalah tempat perlindungan kita. Kota benteng itu adalah bicara tentang bagaimana memagari, bagaimana kita tahu betul bahwa Tuhan adalah tempat yang menjadi tempat aman buat kita. Itu membuat iman kita tidak akan pernah goyah. Ini adalah sebuah pemikiran yang disampaikan oleh Raja Daud di kitab Mazmur. Ini menjadi sebuah titik balik kita mengubah mindset kita, teman-teman. Karena kalau kita tidak mengubah mindset kita mengubah secara sengaja fokus kita akan jadi Kristen-Kristen yang seperti anak-anak aja, hanya melihat yang ada di depan kita. Tetapi saat kita hanya mau sedikit melihat 2-3 langkah ke depan, mengubah fokus kita, mengubah ekspektasi kita jauh lebih depan lagi, kita tahu bahwa jangka panjangnya adalah kita harus lebih dekat lagi pada Kristus. Itu fokus pertama kita. Berikutnya adalah kita mau buka bareng-bareng di Amsal pasal yang ke-18 sampai Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, di sanalah orang benar berlari dan ia menjadi sehat dan selamat. Di bahasa Indonesia dikatakan selamat, di beberapa terjemahan lain dikatakan sebagai sehat. Di sini di Amsal 18 ayat yang ke-10 ini juga kita belajar bareng-bareng bagaimana saat orang benar berlari. Orang benar di sini tuh bicara tentang bahwa kita adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan, percaya dengan sebuah keimanan Kristen, percaya orang-orang yang percaya oleh Kristus. Saat merasa takut, merasa tidak nyaman, dia punya respon, teman-teman. Responnya adalah berlari ke Kristus, bukan berlari pada sebuah pemahaman dunia, tapi kita mau berlari pada Tuhan. Kita punya kesempatan buat belajar lebih dalam lagi tentang firman. Kita punya kesempatan buat mengerti firman yang spesial buat kita, sebuah pesan yang ingin Tuhan sampaikan ke setiap kita muridnya. Dan saat kita sengaja berlari, kita sengaja mencari Tuhan, ada sebuah janji. Ia menjadi selamat, ia menjadi sehat. Dari situlah orang-orang yang mengenal Kristus tidak lagi harus punya rasa takut. Rasa takut di sini
bukan rasa takut akan Tuhan ya, tetapi rasa takut bagaimana kita khawatir, kita panik tadi. Saat sama-sama rasa takut, semakin kita punya rasa takut akan Tuhan, punya iman yang semakin kuat, punya pemahaman kekristenan, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan sebuah janji, teman-teman. Ini adalah sebuah janji yang Tuhan berikan bahwa kita akan sehat, kita akan selamat. Tugas kita adalah bagaimana membawa kesehatan ini, membawa keselamatan ini bukan hanya buat diri kita saja, teman-teman, tetapi kita membawa keselamatan ini dan kesehatan ini untuk setiap orang yang ada dalam ring hidup kita, minimal ring satu hidup kita, teman-teman. Siapa itu? Ya pasti keluarga kita nomor satu, dan yang kedua adalah orang-orang yang kita kenal jauh lebih dekat. Mungkin itu sahabat kita, orang dalam satu komsel kita, atau pasangan mentoring kita. Dari situlah kita harus semakin kuat lagi, semakin jauh lebih dekat lagi sama Tuhan, agar kita punya kesempatan untuk punya pembeda yang berbeda. Orang dunia boleh panik, orang dunia boleh cemas, tetapi kita sebagai anak Tuhan, karena kita tahu fokus kita tahu bahwa ini semua adalah program jalannya Tuhan. Di situ kita akan merasa bahwa ini adalah respon kita sebagai orang yang sudah ditebus, kita menjadi selamat dan sehat. Pemahaman ini kita harus pegang terus, dan sebuah ayat untuk mengakhiri sharing saya hari ini adalah ada di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15-17. Dikatakan seperti ini: ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Sedang dikepung, karena dia lihat di sekeliling kota sedang dikepung. Lalu jawab tuannya ini adalah, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini sebuah tindakan iman. Di ayat 17 dikatakan seperti ini: lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukanlah kiranya matanya supaya ia melihat, bukalah matanya. Jadi Elisa memohon untuk tentara ini dibukakan matanya. Agar apa? Sehingga dapat melihat. Si tentara ini yang disebut di ayat sebelumnya seorang bujang ini, orang yang masih muda seperti kita semua ini, dapat melihat. Dan dia akhirnya pun juga melihat, dikatakan di ayat 17, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi mengelilingi Elisa. Jadi ada sebuah perspektif baru, sudut pandang yang baru yang ingin Tuhan sampaikan dalam sebuah ketakutan. Di sini seorang bujang ini yang masih muda ini bersama dengan Nabi Elisa dalam sebuah momen pagi hari, dia melihat ada pengepungan dari musuh-musuhnya. Tetapi yang paling penting bukan itu. Tapi yang paling penting yang Tuhan ingin sampaikan di ayat ini adalah bagaimana saat kita dekat sama Tuhan, kita punya perspektif yang baru. Saat kita punya perspektif yang baru, ini mengubah pola pikir kita. Yang awalnya kita takut, kita cukup waspada. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan sedang menjaga kita. Ada kuda dan kereta berapi mengelilingi mereka berdua, antara bujang ini dan Nabi Elisa. Jadi the end of the story dari sebuah peperangan yang tidak terlihat itu adalah bagaimana Tuhan ingin mengubah pola hidup kita, ingin mengubah sebuah patch yang baru. Not all storm come to disrupt your life.
some come to clear your paths. Artinya adalah bagaimana tidak semua badai hidup ini akan merusak hidupmu, teman-teman. No, Tuhan gak ingin itu. Seringkali rasa takut ini datang dalam hidup kita, sebuah wabah datang dalam kehidupan kita untuk mengubah pola pikir kita, untuk mengubah pola hidup kita yang awalnya kita hanya bergantung pada kekuatan manusia saja, kita bergantung pada kekuatan Tuhan. Itu yang Tuhan ingin sampaikan di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ini. Jadi itu pesan saya, ubah fokus kita, dan berikutnya kita ubah pola pikir kita, karena kita tahu bahwa ending dari sebuah cerita kehidupan kita adalah kita punya pola yang baru. Akibatnya apa? Saat kita sudah bisa merubah pola pikir ini, kita bisa merubah tindakan kita yang awal yang kita takut, panik, menjadi cukup waspada aja, teman-teman. Waspada bersama dengan Tuhan juga pastinya. Itu pesan dari saya, sharing singkat saya, bahwa jangan pernah takut dalam sebuah masalah dunia, tapi coba kita melihat jauh lebih luas lagi, jauh lebih dalam lagi, bahwa tujuan dari semua ini adalah Tuhan ingin membawa level hidup kita yang awalnya kita level hidup di dunia saja, fokus pada hal-hal yang kita melihat saja, tapi Tuhan ingin mengubah itu, men-change itu menjadi sebuah pola yang baru, membersihkan pola hidup kita yang lama menjadi fokus yang baru adalah kita semakin dekat sama Tuhan, kita semakin dipelihara oleh Tuhan, dan semakin kita dipelihara, kita juga dilindungi oleh Tuhan. Aku mau ajak teman-teman dari Youth GPT Lamongan buat kita doa bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Hamba-Mu boleh share dengan teman-teman youth yang ada di Lamongan Indah. Tuhan, kami percaya Tuhan, dari setiap ketakutan kami, dari setiap kondisi yang membuat kami panik, Tuhan, ada sebuah rencana yang indah dari-Mu saja, Tuhan. Apapun itu, Tuhan, kami percaya saat kami boleh semakin dekat dengan-Mu, Tuhan, Engkau memberikan kami fokus yang baru, bahwa fokus kami bukan yang ada di dunia ini, adalah sebuah fokus yang baru bersama dengan Engkau, dan kami boleh mengambil sebuah rema yang baru dari setiap kejadian yang ada, dan kami boleh bertindak sebagai anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, dan kami boleh berkata pada dunia ini, Tuhan, bahwa kami tidak takut lagi karena kami boleh bersama dengan Engkau, Tuhan yang menjadi benteng hidup kami, Tuhan yang memberikan rencana yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sharing hari ini yang mengubah hidup kami, pikiran kami, dan kami boleh tidak lagi takut. Kami selesai berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman. God bless you. See you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Amen.
favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children.